Hai hai hai, welcome back. Jangan lupa subscribe ya. Bantu channel ini biar 1.000 subscriber. Oke, kita lanjutin ya ceritanya. Bab 20. Perasaan Han. Tak terasa, hari sudah sangat siang. Sesosok pria tengah tertidur di atas ranjang empuk dengan beralas spray berwarna pink. Begitu sangat jelas. Pria itu terlihat begitu menyedihkan. Pria itu tak lain adalah Rian. Dia tengah tertidur di atas ranjang Hana. Wajah Rian terlihat begitu sangat pucat dengan rambut yang acak-acakan. Sepulangnya Rian dari tempat kejadian, dia langsung pergi ke kamar Hana. Pria itu ingin menguatkan dirinya, tetapi dia tidak bisa. Kehilangan adiknya seperti dia telah kehilangan nyawanya. Rian menangis begitu sangat lama di kamar Hana. Sampai-sampai matanya memerah dan demam. Karena rasa pusing, Rian pun tertidur. Tidak ada yang berani mengetuk pintu kamar Hana. Seluruh orang yang ada di rumah istana itu tengah berduka. Mereka baru saja menguburkan jasad rekan-rekan seperjuangan. Sedangkan Ira dan Ayah, dia masih berada di ruang ICU. Mungkin akibat kejadian itu membuat keduanya trauma berat. Begitu banyak anak buah Rian yang turun untuk mencari keberadaan Hana. Mereka mencari dengan sangat berusaha agar bisa cepat-cepat menemukan Hana. Meskipun mereka sedikit kesusahan mencari tempat penjahat-penjahat itu, tetapi mereka selalu berpikir positif. Santi baru saja kembali ke rumah. Dia tidak bisa menjaga adiknya selama 24 jam. Apalagi hari ini begitu banyak masalah di rumah. Jadi, dia meminta untuk yang lain menjaga adiknya dan juga ayah. Santi berjalan ke arah ruangan tempat biasa yang lain berkumpul. Dia ingin menemui Gilang. Sesampainya di dalam, Santi melihat Gilang yang tengah menatap laptopnya. Gilang, seru Santi menghampiri. Ya San, ada apa? Apa kau tidak menjaga adikmu? Gilang melontarkan pertanyaan kepada Santi, tetapi dia tidak menoleh ke arah Santi. Matanya masih fokus melihat ke arah layar laptop yang menyala. Santi pun tidak masalah. Dia duduk di samping Gilang. Aku tidak mungkin jika terus menjaga adikku di rumah sakit. Apalagi hari ini begitu banyak masalah. Nona diculik dan belum ditemukan. Jawab Santi dengan suara berat. Dia menghela napas. Meskipun adiknya sangat penting, tetapi dia tetap tidak boleh mengabaikan tugasnya. Apalagi dia begitu banyak memiliki hutang budi kepada Rian dan juga Hana. Benar, sepertinya penculikan itu sudah lama direncanakan. Apa pelakunya penyusup malam itu? Gilang menebak-nebak. Dia menoleh ke arah Santi. Santi menoleh ke arah Gilang. Keduanya bertatapan. Dari tatapan keduanya, terdapat percikan perasaan yang sulit diartikan. Santi dan Gilang segera memalingkan wajahnya dan menjadi sedikit canggung. Aku tidak tahu, tapi bukannya waktu itu Tuan menyuruh dia untuk menabrak semua mobil penyusup-penyusup itu. Dan juga semua mobil itu meledak. Santi menjelaskan sambil mengingat-ingat kejadian waktu itu. Gilang pun baru mengingatnya kembali dan dia menganggukkan kepalanya, mengiyakan apa yang barusan dijelaskan oleh Santi. Tapi aku bingung, kenapa mereka membiarkan ayah dan adikmu hidup? Bukannya ini sangat aneh? Gilang baru itu
merasakan keganjalan kejadian tadi pagi. Bagaimana mungkin penjahat itu masih membiarkan mereka berdua untuk hidup, tetapi yang lainnya tidak. Yang jelas, penjahat itu memiliki maksud lain. Kau tahu kan, adikku dan ayah tidak pernah ikut bertugas. Santi melontarkan pertanyaan dan diangguki oleh Gilang. Benar, ayah dan Ira tidak seperti Septi. Septi adalah gadis seperti Santi yang sering ikut melakukan tugas. Meskipun Septi tidak terlalu pandai bela diri, tetapi dia pintar. Maka dari itu, Rian sering menyuruhnya untuk bertugas menyusun rencana. Bagaimana dengan Tuan Han? Apa Tuan tidak akan mencurigainya? Tanya Santi lagi. Tidak, tetapi aku tetap akan mencurigainya. Bagaimanapun, Tuan Han adalah musuh Tuan. Santi menyetujui tindakan Gilang. Dia pun bangkit. Semoga saja Nona cepat ditemukan. Aku tidak tahan jika melihat Tuan bersedih. Ucap Santi seraya menepuk pundak Gilang, menyemangati pria itu. Gilang tersenyum. Iya, semoga saja Nona muda saat ini baik-baik saja, balasnya. Santi pun pergi keluar. Gilang masih memandangi pintu yang tertutup itu. Keduanya masih belum menyadari perasaan masing-masing. Sementara di sisi lain, Hana saat ini masih terbaring di atas ranjang milik Han. Dia masih belum sadarkan diri. Pintu kamar terbuka dan menampakkan sesosok pria tampan yang gagah. Pria itu masuk bersama dengan dokter wanita. Periksalah dia, perintahan kepada dokter itu. Baik Tuan. Dokter itu mengangguk dan segera memeriksa keadaan Hana yang masih belum sadar. Padahal dia pingsan sudah cukup lama. Han sekilas melihat ke arah Hana. Kemudian duduk di sofa sambil memainkan ponselnya. Tak selang lama, dokter wanita yang bernama Yunita itu selesai memeriksa keadaan Hana. Detak jantung Nona sedikit tidak normal, dan tubuh Nona sedikit lemah. Saya sudah memberikan suntikan nutrisi kepada Nona agar tubuh Nona cepat pulih. Beritahu dokter Yunita. Balas Han yang hanya berdehem. Dokter Yunita pun berniat ingin pergi dari kamar itu. Tetapi Han menahannya dengan kalimat perintah. Temuilah sekretaris Pian untuk mengantarmu ke kamar. Kau akan menjadi pelayan pribadi Nona. 3 hari lagi, kita akan ke pulau untuk waktu yang lama. Perintahan dengan datar. Matanya masih menatap ke layar handphone. Dokter Yunita mengangguk patuh. Dia tidak menolak ataupun merasa tidak suka dengan tugas yang diberikan oleh Han. Meskipun Dokter Yunita adalah dokter yang cukup terkenal, akan tetapi itu semua juga berkat Han. Jika Dokter Yunita diberikan 2 pilihan, antara menjadi dokter terkenal atau menjadi pelayan pribadi, maka dia akan lebih memilih menjadi seorang pelayan pribadi. Apalagi dia akan menjadi pelayan pribadi istri tuannya. Itu sangatlah keberuntungan baginya. Baiklah Tuan, saya permisi, ucap dokter Yunita, membungkuk dan pergi dengan membawa tas peralatan kedokterannya. Apa aku harus menyakitinya? Gerutuhan bingung. Han dilanda kebingungan saat ini. Dia bingung harus membalas dendam atau mendiamkannya saja. Setiap Han melihat Hana, hatinya selalu gelisah. Dia tidak tahu perasaan apa itu dan kenapa dia memiliki perasaan seperti itu. Karena tidak ingin merasakan perasaan aneh itu lagi, Han pun segera pergi keluar kamar. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Dadah.